Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau memberitahukan tata tertib dalam ibadah kita agar ibadah kita berjalan dengan tertib dan juga kita mendapatkan berkat yang baru. Nah, adik-adik, yang pertama, untuk setiap ibadah, adik-adik diwajibkan untuk membawa Alkitab. Karena selama ibadah, kita akan membaca firman Tuhan dan juga ada ayat hafalan. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, Alkitabnya harus ada di sebelah adik-adik. Yang kedua, adik-adik pada saat ibadah harus menggunakan pakaian yang bersih, sopan, dan juga rapi. Karena kita mau menghormati hadirat Tuhan yang turun pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah tidak diperkenankan untuk makan, bermain gadget, ataupun permainan lainnya. Karena kita mau fokus hati dan pikiran kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah adik-adik saat mengikuti ibadah, adik-adik ikuti dari awal kita memuji dan menyembah Tuhan, menari dan melompat untuk Tuhan, sampai akhirnya kita menerima urapan. Pasti kita akan diberkati. Sudah siap adik-adik? Mari kita sama-sama mengikuti ibadah. Shalom! Shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah online hari ini. Gimana? Adik-adik udah siap kan? Udah pada mandi, terus udah pada wangi, pasti udah pada sarapan. Terus lagi, oh iya jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Yang tadi tuh tentang tata tertib yang udah dikasih tahu sama Kak Rianti, kalian lakuin semuanya. Yang penting bawa Alkitab untuk firman dan juga ayat hafalannya ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah hari ini. Sebelum mulai kita berdoa dulu adik-adik. Kita lipat tangannya ya, posisi berdoa yang baik, memohon sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kita mulai adik-adik ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami akan ibadah online Bapa. Tuhan Yesus, urapi Tuhan setiap kakak-kakak sekolah minggu yang membawakan ibadah online hari ini. Dan juga Kau urapi Tuhan Yesus untuk semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Bapa. Kau urapi mereka semua Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan sampai hari ini Bapa. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami serahkan ibadah online hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Bapa. Biarlah Roh Kudus, kemuliaan-Mu Tuhan berada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini, sekarang ini juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memulai ibadah online hari ini Bapa. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk ibadah online hari ini katakan amin. Mari adik-adik semua kita memuji Tuhan. Semua makhluk hidup akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan juga bersorak-sorai. Jangan malu adik-adik untuk melompat bernyanyi buat Tuhan Yesus. Mari semua memuji Tuhan, yang bernapas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernapas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari
memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernapas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, semua memuji Tuhan. Adik-adik, kita memuji Tuhan lagi. Gak ada capeknya untuk memuji Tuhan. Cuit cuit, tubiru dam dam, shalala. Cuit cuit, tubiru dam dam, shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit cuit, dubidu dam dam, shalala. Cuit cuit, dubidu dam dam, shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Ayo adik-adik, Tuhan Yesus cinta mami papi, cinta adik-adik semuanya yang ada di seluruh bumi. Juga cinta popo, cinta oma, cinta opa. Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah. Nah, adik-adik, setelah kita puji-pujian tadi, lompat-lompat memuji Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau memberikan persembahan buat gereja, buat Tuhan Yesus, kirimin aja, tapi ditransfer ya lewat rekening BCA. Nih yang ada di sini, bilang mami ya, mau transfer buat persembahan, oke? Adik-adik, sekarang saatnya kita menyaksikan kesaksian dari teman adik-adik. Ya, lihat nih. Tapi adik-adik, kalau adik-adik mau ngasih kesaksian, kirimin ya ke setiap kakak-kakak sekolah minggu cabang kalian ya. Lihat nih kesaksian teman adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekarang kita akan melihat teman-teman adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nih, lihat nih. Siapa tahu adik-adik ada ya? Oh ya adik-adik, tadi yang sudah menghafal ayat hafalan dapat hadiah loh adik-adik. Hadiahnya lucu-lucu deh. Kita lihat yuk, siapa aja nih dapat hadiah dari ayat hafalan. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah David, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik, sekarang saatnya adik-adik menyiapkan hati adik-adik, pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Satukan hati, kita fokus sama Tuhan Yesus agar firman Tuhan bisa melekat di pikiran adik-adik, bisa melekat di hati adik-adik, dan adik-adik bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu penyembahan buat Tuhan Yesus. Buka hati adik-adik. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita adik-adik. Mata air hatiku, Roh Yesus
berkasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Roh Kudus ada di hati kita. Adik-adik, siapkan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sangat baik Roh Kudus. Sudah menemani kita sepanjang hari ini sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melindungi kami Bapa dari segala macam roh jahat iblis Lucifer Tuhan. Tuhan Yesus Roh Kudus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Agus Bapa. Tuhan Yesus Roh Kudus, Kau urapi Kak Agus Bapa. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melewati Kak Agus Bapa. Kau urapi Kak Agus Tuhan, baik kata-katanya untuk kata-kata firman-Nya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang berbicara hari ini Tuhan untuk anak-anak Bapa. Tuhan Yesus Roh Kudus, Kau juga urapi anak-anak dimanapun mereka berada Bapa, agar mereka bisa duduk diam tenang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu dapat merema di hati dan pikiran anak-anak di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Halo adik-adik, shalom. Wah, kakak lihat semua sudah rapi semua ya. Nah, kita ikut ibadah hari Minggu ini sekarang untuk mendengar firman Tuhan dan bersama-sama mempelajari firman Tuhan supaya kita semakin kuat dalam Tuhan. Kakak percaya kita semua dilindungi oleh Tuhan, dan sesuai dengan tema yang akan dibicarakan hari ini adalah mengenai bagaimana Allah melindungiku. Kalau kita bicara mengenai Allah melindungiku, gimana ya? Wah, dia berpikir, wah, kan Allah itu ada di sorga. Allah itu ada di sorga dan jauh sekali. Apakah bisa Allah menolong kita? Makanya sekarang kita belajar adik-adik mengenai firman Tuhan. Kita belajar Alkitab ini supaya apa? Supaya kita tahu. Seperti ayat yang kita baca di dalam firman Tuhan, renungan kita, ada dua bagian. Satu dari pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Satu lagi pertolongan Tuhan atas pikiran kita, supaya pikiran kita ini berkenan kepada Tuhan. Karena kalau pikiran kita berkenan kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan turun kepada kita. Nah, di dalam Mazmur 91 ayat 16, ayat yang kita renungkan ini bicara mengenai bagaimana pada waktu itu Daud mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami ketakutan. Mungkin sekarang kita sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Kita harus mencari Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan? Ya, Daud mencari Tuhan. Maka di dalam ayat yang kita baca ini, adik-adik, dalam Mazmur 91, ya. Mazmur 91 kita bicara mengenai apa, ya? Firman Tuhan ini, ya, mengenai perlindungan Tuhan atas Daud, ya. Di dalam ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang dekat dengan Allah, dengan Tuhan, dia pasti ngomongnya apa? Yang nolong saya itu Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik dekat sama Tuhan Yesus, pasti kalau ditanya sama orang, siapa yang nolong adik-adik? Maka jawaban kita pasti Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus bisa tolong kita di saat-saat punya masalah? Bisa adik-adik. Ya, Tuhan Yesus sudah tolong kita, ya, secepat kilat, ya, dan tepat waktunya, dan indah pada waktunya, ya. Daud mengalami masalah, tetapi Daud katakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi bagaimana caranya supaya kita dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Tuhan? Kita harus percaya, mengenal Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang bisa kita dekati. Karena kita berkata, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, pasti Tuhan datang. Ya, dengan berbagai macam cara. Ya, mungkin berbeda-beda. Mungkin dengan adik yang satu, caranya Tuhan datang, Tuhan langsung. Caranya satu lagi, Tuhan datang dengan gemuruh, dengan angin, ya. Dan itulah cara Tuhan, tidak bisa disamakan untuk datang kepada kita. Jadi Allah itu menolong kita pada waktu kita mengalami permasalahan, dan perlindungan Tuhan itu luar biasa, adik-adik. Ya, makanya untuk bisa mencapai perlindungan Allah yang sepenuhnya, kita perlu cari Tuhan dengan benar. Ya, kita percaya deh, ya. Tuhan itu sanggup menolong kita. Adik-adik ingat ya, nanti kalau ada apa-apa bilang kepada Tuhan. Makanya adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan, ya, untuk merenungkan firman Tuhan. Berarti itu mencari perlindungan Tuhan. Gimana sih caranya? Firman Tuhan sudah banyak bicara mengenai itu. Jadi kalau adik-adik belajar firman Tuhan, adik-adik bisa tahu bagaimana mengenal Tuhan dan bagaimana Allah melindunginya.
Dan bukan itu saja, kita disertai ya oleh Roh Kudus. Kalau adik-adik baca Roma 8:26, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Jadi pada waktu kita lemah, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kita. Ya. Nah, kemudian apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kalau kita mau dewasa, rohani kita, kan makin lama adik-adik akan menjadi dewasa ya, makin besar. Berarti adik-adik akan mengalami suatu proses yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, mungkin sifat-sifat jelek kita, suka pemarah, suka benci, suka dendam, iri hati, kepahitan, suka ngomong-ngomong kotor, itu bisa dilepaskan kalau kita mau cari Tuhan. Dan jangan sampai adik-adik bosan untuk mencari Tuhan. Percayalah, kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan bisa menahan diri. Kita tidak berbohong, ya. Kita lebih mudah mengampuni, tidak benci, tidak dendam, tidak ada kepahitan. Ya, seperti dibaca dalam Alkitab kita, ya, di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32, ya. Kenapa manusia bisa begitu gampang? Karena di dalam ayat yang ke-19 dalam Efesus 4 ayat 19 dikatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi hawa nafsu yang besar itu menggambarkan bahwa orang itu tidak dipulihkan, bahwa orang itu belum bisa mencari Tuhan dengan benar. Makanya adik-adik, ketika kita tahu bahwa Tuhan bisa menyertai kita, kita bisa menahan diri, ya. Karena apa? Mata kita tidak dibutakan oleh ilah zaman ini, tetapi mata kita dibukakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Untuk itu adik-adik harus belajar firman Tuhan, ya. Kita bergaul dengan Tuhan, kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Lama-lama kita akan menjadi segambar dengan haliknya. Karena apa? Karena kita selalu ngomong sama Tuhan. Ya, kalau adik-adik di rumah sama papa mama, kalau sering ketemu kan jadi enak, ya. Belum ngomong papa mama sudah tahu, oh kamu lagi apa nih, ya, lagi susah ya, kamu belum makan ya, bisa begitu. Begitulah kalau kita percaya ya dengan Tuhan, seperti orang tua kepada kita, ya, belum kita ngomong dia sudah berikan. Pada waktu kita takut, dia tolong kita. Pada waktu kita mengalami masalah di sekolah, di rumah, mungkin ada penjahat, mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, ingin mencelakakan kita, Tuhan tolong kita. Pada waktu kita naik kendaraan, lagi di mobil, tiba-tiba ada mobil yang mau nabrak, Tuhan luputkan, bebaskan. Makanya ini penting adik-adik kita belajar firman Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Makanya kita katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Wah, luar biasa. Untuk itulah pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Dan kita belajar di dalam Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah harapanku. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, semakin tenang. Kalau kita jauh dengan Allah, semakin stres, semakin takut, khawatir, semakin lapar. Ya, bisa kelaparan kita. Tetapi kalau dekat dengan Allah, kita diluputkan dari sakit penyakit, ya, bahkan panah yang terbang di waktu malam, penyakit sampar, ya, semua penyakit apapun, termasuk di zaman sekarang yang sedang gencar-gencarnya pandemi COVID-19, ya. Adik-adik bisa bayangkan banyaknya mati. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita teriak, Tuhan Yesus tolong saya, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati Tuhan, ya. Jadi adik-adik jangan segan-segan untuk bergaul karib, ya, ngomong sama Tuhan Yesus sebagai Bapa kepada anaknya, ya. Di dalam Alkitab kita juga kita belajar, ya. Di dalam Mazmur 104 ayat 8 dikatakan apa? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jelas sekali adik, ya. Jadi pertolongan yang benar itu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, bayangin adik-adik, langit dan bumi itu segede apa? Adik-adik pernah ngukur bumi nggak? Pernah ngukur langit nggak? Bumi aja kita iterin ya. Naik pesawat terbang baru bisa muter. Kalau jalan kaki adik-adik bisa nangis. Apalagi langit yang begitu jauh, bahkan sorga itu jauh sekali. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus Bapa di sorga, itu bisa melihat kita, ya. Bahkan Alkitab katakan bahwa Dia utus malaikat-malaikatnya supaya malaikat-malaikatnya itu menjagai kita.
Ya, makanya Alkitab itu luar biasa menceritakan mengenai bagaimana orang percaya itu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Ya, nah demikian. Nah sekarang kita lihat ya filmnya, adik-adik, bagaimana Allah menolong kita, bagaimana perlindungan Tuhan itu terjadi pada kita di saat-saat susah, di saat-saat apapun yang terjadi, Tuhan bisa tolong kita. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Bagaimana adik-adik cerita tadi, dari tayangan film tadi, kita boleh merenungkan. Ternyata di dunia ini banyak orang yang sedang mengalami masalah, pergumulan, dan mereka mencari Tuhan. Makanya adik-adik cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jangan sia-siakan hidup ini, karena hidup ini tanpa Yesus tidak ada apa-apanya. Tanpa Yesus kita sia-sia. Tetapi ketika kita mencari Tuhan Yesus, hidup ini menjadi berarti. Dia menyediakan tempat kita di sorga. Dia melindungi kita di masa saat kita hidup di dunia ini sampai masuk dalam sorga. Makanya adik-adik, sebagai ayat hafalan pada pagi hari ini kita buka di dalam Mazmur ya, 91 ayat yang ke-11 ya. Coba adik perhatikan ya, ayat hafalannya tuh di dalam ayat
Mazmur 91 ayat 11 katakan apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Coba perhatikan baik-baik ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Jadi Bapa di sorga dia punya malaikat, ya, bisa kirim ke setiap orang, ya, bisa secepat mau ada tabrakan tiba-tiba malaikat turun, set, ditolong, ya. Kalau kita salah makan, ada racunnya, set, diangkat racunnya, ya. Kalau ada penyakit menyerang kita, malaikat turun, set, ya, ditolong ya kita sehingga diluputkannya, ya. Jadi banyak cara Tuhan bisa tolong kita, ya. Dari segala sesuatu yang membuat kita celaka, Tuhan luputkan itu, ya. Tuhan kirimkan malaikatnya. Makanya ayat ini tepat sekali yang kita akan hafalkan. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 91 ayat 11 mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita semua. Saya kira semua ngerti ya, ayatnya sederhana dan bisa dihafalkan. Nanti kalau bisa menghafal nanti dapat hadiah katanya ya. Oke adik-adik ya, sekarang kita mau berdoa. Firman Tuhan ini luar biasa. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Mari adik-adik bisa mengikuti doa ya. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan kami. Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa kesalahan kami. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami oleh darah Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dapat berlindung daripadamu. Karena kami tahu persyaratan untuk berlindung kepadamu adalah hati yang suci dan kudus. Maka Roh Kudus akan turun kepada kami semua. Tuhan Yesus, pakai kami semua Tuhan untuk menerima lawatan-Mu Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan melayani Engkau dengan kuat kuasa dahsyat daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau terima urapan Roh Kudus. Semuanya angkat tangan, kita nyanyikan haleluya. Tutup mata adik-adik, angkat tangannya coba adik-adik. Lihat, kasih Allah bekerja dengan tidak terbatas. Kita nyanyi haleluya ya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Roh Kudus, Kau melihat adik-adik sekolah minggu ini Tuhan yang telah mengangkat tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan mereka semua Tuhan. Kau jamah mereka dalam nama Yesus. Dan terimalah urapan Roh Kudus yang dahsyat, yang melindungi adik-adik sekolah minggu, yang menjagai, yang menopang di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tetap di hati kami, Engkau yang tetap di hidup kami. Dan malaikat Tuhan menjagai kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima lawatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menerima urapan Roh Kudus, kami juga akan meninggalkan ibadah ini Tuhan hari Minggu ini, dan kami akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah ini. Kami percaya tangan Tuhan tetap di dalam kehidupan kami, dan Engkau buat kami berhasil Tuhan. Kami dijagai, Engkau menyertai mama papi kami, dan Engkau menuntut kami ke air yang tenang dalam nama Yesus. Kami tidak takut bahaya, karena Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya.